Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas latihan soal mengenai persamaan trigonometri ya. Persamaan trigonometri. Silahkan diperhatikan baik-baik ya. Ada 15 soal, kita mulai dari yang nomor 1 ya. Yang nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 50 derajat untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat adalah, kita mencari himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 50 derajat. Caranya bagaimana? Karena ini berarti ini namanya bentuk persamaan trigonometri sederhana ya. Karena ini sudah bentuknya sin sama dengan sin, berarti kita langsung masuk ke penyelesaiannya ya. Penyelesaian yang pertama yaitu X sama dengan 50 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Berarti X sama dengan, ini X yang pertama ya. Berarti X sama dengan, kalau misalkan K-nya kita rubah menjadi 0, K-nya 0, berarti X sama dengan 50 derajat ditambah 0 kali 360 kan 0 ya. Berarti hasilnya 50 derajat. Kalau misalkan K-nya 1 kali 360 ditambah 50 berarti sudah melebihi 360. Padahal di sini X-nya itu antara 0 sampai 360. Berarti tidak memenuhi kalau K-nya 1 ya. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua yaitu X sama dengan X2 ya. X2 sama dengan, karena sin berarti 180 dikurangi ya 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau misalkan K-nya kita rubah menjadi 0 ya, K-nya 0 berarti X sama dengan 180 kurangi 50 berarti 130 derajat ditambah 0 kali 360 itu 0. Berarti hasilnya 130 derajat. Begitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya yang memenuhi itu adalah 50 derajat dan 130 derajat. 50 dan 130 berarti jawabannya C ya. Betul. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 2, himpunan penyelesaian dari persamaan akar 4 cos X ditambah 1 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat adalah, untuk yang nomor 2 persamaannya itu akar 4 cos X ditambah 1 sama dengan 0 ya. Oke. Karena ini bentuknya belum cos sama dengan cos, berarti kita rubah dulu ya. Akar 4 itu kan 2 ya, berarti 2 cos X plus 1 kita pindah ruas jadi sama dengan negatif 1 ya. Kemudian cos X sama dengan negatif 1, ini pindah ruas karena perkalian berarti pindah ruas jadi pembagian. Cos X sama dengan min setengah itu sama dengan cos berapa? Ya, kalau setengah di kuadran 1 itu sama dengan cos 60. Berarti kalau negatif berarti berada di kuadran 2 atau kuadran 3. Ya. Cos yang nilainya negatif itu berada di kuadran 2 atau 3. Kalau di kuadran 2 berarti cos berapa? Berarti 180 dikurangi 60, 120. Ya, karena ini bentuknya sudah cos-cos, berarti kita masuk ke penyelesaian. Penyelesaian yang pertama itu X1 sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat ya, sama dengan yang sin ya, ditambah K kali 360 derajat. Kalau misalkan K-nya 0, kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 itu 0, berarti tambah 0 jadinya tetap 120. Ya. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua untuk cos penyelesaian untuk cos itu negatif ya. Berarti negatif 120 ditambah K kali 360 derajat. Ya, coba kalau K-nya 0, berarti hasilnya negatif, tidak memenuhi. Padahal X yang memenuhi itu antara 0 sampai 360 derajat. Coba kalau misalkan K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti X sama dengan negatif 120. Negatif 120 ditambah 1 kali 360 derajat. Ya, berarti negatif 120 negatif 120 derajat
ditambah 360 derajat. Berapa hasilnya? 240 derajat ya. Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi itu adalah 120 dan 240 derajat. Berarti jawabannya A. 120 dan 240 derajat. Betul? Kemudian untuk yang nomor 3, untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat, himpunan penyelesaian dari persamaan tangan 3X min 180 derajat sama dengan negatif 1 adalah, nah ini ya, ingat ya, ini saya tulis di sini yang penting ya. Kalau ada sin min alfa itu sama dengan min sin alfa ya. Terus kalau ada cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Kalau ada tangen min alfa itu sama dengan min tangen alfa. Ya, ini yang penting. Kecuali cos min itu hasilnya positif, jadi positif. Jadi kalau misalkan kalian menemukan kok di sini ada negatif ya, selama itu sin dan tangen berarti sama dengan yang di kuadran 1. Begitu. Maksudnya seperti ini. Ini tangen misalkan ini ya. Tangen 3X min 180 derajat itu sama dengan tangan berapa? Negatif 1 itu sama dengan tangan berapa? Yang nilainya 1 ya, yang nilainya 1 di kuadran 1 itu tangan berapa? Tangan 45 kan? Tangan 45 kan? Ya, tangan 45 itu kan 1. Lah karena di sini negatif, berarti di sini kalian tulis min. Lah, kayak gini maksudnya. Ya, untuk sin dan tangan itu sama dengan yang di kuadran 1, tinggal ditambahin min. Kalau misalkan di sini negatif. Ya. Tangan 45 kan 1. Kalau min 1 berarti tangan negatif 45 begitu. Karena kalau tangan negatif 45 itu kan berarti sama dengan min tangan 45 kan. Ini itu kan sama dengan ini. Nah, kan berarti sama dengan min tangan 45 kan 1 sama kan? Begitu maksudnya. Ya, paham ya? Nah, karena ini bentuknya sudah sama-sama tangan, berarti kita masuk ke penyelesaian. Ingat, untuk tangan itu penyelesaiannya hanya ada 1. Ya, X sama dengan, ya, karena di sini 3X min 180, berarti kita tulis di sini juga 3X min 180 derajat. Kita mengikuti yang di sini. Berarti sama dengan, kalau di sini X ya ditulis E, kalau di sini 2X ya ditulis 2X sama dengan, karena di sini 3X min 180, kita tulis 3X min 180 sama dengan ini, berarti min 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ingat kalau tangan itu K-nya itu kalikan 180 derajat. Gitu ya. Berarti ini kalau misalkan kita rubah K-nya menjadi, kalau K-nya misalkan 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti 3X min 180 derajat sama dengan min 45 tambah 0 kan ya. Berarti kan 3X sama dengan min 45 derajat ditambah pindah ruas tambah 180 derajat. 3X sama dengan 180 kurang 45 berarti 135 derajat. Berarti X-nya sama dengan 135 derajat dibagi 3. Berapa? Berarti berapa? 45 ya. 45 derajat. Ya. Terus selanjutnya, kalau misalkan K-nya ini memenuhi kan ya. Kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti 3X min 180 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 kali 180 berarti 180. Ya, 3X sama dengan min 45 tambah 180 itu 135. Pindah ruas jadi plus 180. Berarti 3X sama dengan berapa? 315 ya. Berarti X-nya sama dengan 315 derajat dibagi 3 berarti 105 derajat. Ya, ini memenuhi. Terus selanjutnya kalau K-nya 2 coba. Kalau K-nya 2 berarti 3X min 180 sama dengan min 45 derajat ditambah 2 kali 180 berarti 360 derajat. 3X sama dengan min 45 tambah 360 berarti 315 derajat ditambah 180 berarti 3X sama dengan
berapa? 495 derajat. Berarti X-nya sama dengan 165 derajat. Gitu, berarti ini memenuhi juga. Berarti himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 45 derajat. Dimulai dari yang terkecil ya tulisannya ya. 105 derajat. Yang terakhir 165 derajat. Begitu. Berarti jawabannya C. Nih, berarti jawabannya C. Terus selanjutnya untuk yang nomor 4, himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan negatif setengah akar 3 adalah. Oke, untuk yang nomor 4, cos 3x sama dengan min setengah akar 3 ya, karena bentuknya ini belum cos-cos. Berarti kita rubah min setengah akar 3-nya itu cos berapa kayak gitu. Kalau misalkan yang sin dan tangen yang hasilnya negatif itu kan kita lihat hanya di kuadran 1 saja ya. Kuadran 1 tinggal kita kasih sudutnya itu negatif. Tapi untuk yang cos itu tidak. Kalau cos itu dilihat cos yang hasilnya negatif itu berada di kuadran berapa kayak gitu. Kalau cosnya yang negatif kan berada di kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Lah setengah akar 3 kalau di kuadran 2 itu berarti cos berapa? Setengah akar 3 itu kalau di kuadran 1 itu kan cos 30. Berarti kalau di kuadran 2 ya 180 kurangi 30 berarti 150 derajat. Ya, lalu kita masuk ke penyelesaian. Penyelesaian yang pertama berarti 3x sama dengan 150 derajat ditambah k kali 360 derajat ya. Berarti 3x kalau k-nya 0 ya, kalau k-nya 0. Coba. Kalau k-nya 0 berarti 3x sama dengan 150 ditambah 0 ya. Berarti x-nya sama dengan 150 dibagi 3. Berarti x sama dengan 50 derajat ya. Terus selanjutnya untuk yang kedua. Untuk penyelesaian yang kedua berarti sudutnya negatif karena 150 berarti di sini min 150 ditambah k kali 360 derajat. Coba kalau misalkan k-nya 1 ya, kalau k-nya 1 berarti 3x sama dengan min 150 ditambah 1 kali 360 kan 360. Ya, berarti 3x sama dengan 360 kurangi 150 berarti 210. Ya, berarti x-nya sama dengan 210 dibagi 3 sama dengan 70 ya. 70. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 50 dan 70. Begitu, berarti jawabannya C. 50 dan 70. Kemudian untuk yang nomor 5, himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x ditambah 50 sama dengan setengah untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat adalah. Nah, ini sin 2x ditambah 50 derajat sama dengan setengah. Karena bentuknya belum sin, berarti setengahnya itu kita rubah menjadi sin berapa kayak gitu. Ya, berarti sin 2x ditambah 50 derajat sama dengan setengah itu sama dengan sin 30 ya. Nah, karena bentuknya sudah sama-sama sin, berarti kita lanjut ke penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang pertama, karena di sini 2x plus 50, berarti kita tulis 2x plus 50 ya. Sama dengan sudutnya 30, berarti 30 ditambah k kali 360 derajat. Begitu ya. Kita pindah ruaskan dulu ya yang ini ya. Berarti 2x sama dengan 30 derajat dikurangi 50 derajat ditambah k kali 360 derajat ya. Berarti kalau k-nya kita rubah menjadi k-nya 1. Kalau k-nya 1 berarti 2x sama dengan 30 kurangi 50 berarti min 20 ditambah 1 kali 360 itu 360 derajat. Berarti 2x sama dengan 360 kurangi 20 berarti 340 derajat. Berarti x-nya sama dengan 340 dibagi 2 berarti sama dengan 170 derajat. Gitu ya. Terus selanjutnya ini kan untuk yang penyelesaian yang pertama. Untuk penyelesaian yang kedua berarti nanti sudutnya di sini 30 kita rubah menjadi 180 dikurangi 30. Gitu ya. Berarti 2x plus 50 derajat sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah k kali 360 derajat. Ya, kalau k-nya 0,
berarti sama dengan 2x plus 50 sama dengan 150. K kali 360, K-nya 0 berarti 0 ya. Berarti 2x sama dengan 150 dikurangi 50. 2x sama dengan 100. Berarti x-nya sama dengan 100 dibagi 2. Berarti x sama dengan 50 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 50 dan 170. Berarti jawabannya D. Ini 50 dan 170, betul. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 6, himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 cos x dikurangi 3 sin x dikurangi 2 akar 3 sama dengan 0. Untuk x lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat adalah, nih ya, ini berarti kita tulis ABC-nya dulu ya. A-nya itu berarti koefisien sin berarti negatif 3, B-nya koefisien cos berarti akar 3, C-nya itu ini pindah ruas ya, karena kan bentuknya sama dengan berarti bentuknya ini kita pindah ruas kan jadi positif kan ya. C-nya berarti 2 akar 3 ya. Kemudian kita menentukan K-nya. K-nya itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, berarti sama dengan akar negatif 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat, berarti sama dengan akar 9 ditambah 3. Akar 12 itu berarti 2 akar 3. Setelah itu kita cari alfanya ya. Alfa-nya itu arcas tangan A per B, berarti min 3 per akar 3. Nah, karena penyebutnya ada akar, berarti kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3, berarti min 3 akar 3 per 3 sama dengan min akar 3 ya. Karena ini A-nya negatif, B-nya positif, berarti berada di kuadran berapa? Ingat ini ya, di sini. Nah, gambarnya kan seperti ini A, ini B ya. Kalau kan berarti kan ini A-nya positif, B-nya positif. A positif, B positif. Kalau di sini A-nya positif, B-nya negatif kan ya. Terus di sini A-nya negatif, B-nya juga negatif. Kalau di sini A-nya negatif, B-nya positif. Gitu. Lah karena A-nya negatif, B-nya positif, berarti berada di kuadran 4. Kuadran 4 yang hasilnya akar 3 itu berapa? Markas tangan akar 3. Akar 3 kan berarti kalau di kuadran 1 itu kan 60. Tangan 60, kalau di kuadran 4 ya berarti 360 dikurangi 60 berarti 300 derajat. Nah, terus selanjutnya bentuk soalnya kita rubah menjadi bentuk K kali cos x min alfa sama dengan C. Ya, K-nya itu 2 akar 3 kalikan cos x min 300 sama dengan C-nya 2 akar 3. 2 akar 3 dibagi 2 akar 3 berarti 1. Berarti cos x min 300 sama dengan cos berapa? Hasilnya 1 cos 0. Karena bentuknya sama-sama sudah cos, berarti langsung ke penyelesaian yang pertama. Berarti x min 300 sama dengan 0 ditambah K kali 360 derajat. Kan kalau yang udah, berarti terus kalau misalkan K-nya berapa? Kalau misalkan K-nya kalau misalkan K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti x min 300 sama dengan 0 kan, ini 0 juga, berarti x-nya 300 derajat. Nah, kalau yang penyelesaian yang kedua berarti kan negatif 0. Negatif 0 ya sama dengan 0, berarti himpunan penyelesaiannya cuma ini. Berarti himpunan penyelesaiannya cuma 300 derajat. Jawabannya betul. Terus selanjutnya untuk yang nomor 7, himpunan penyelesaian dari persamaan sin x dikurangi akar 3 cos x sama dengan akar 2. Untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, caranya sama seperti yang nomor 6 tadi ya. A-nya koefisien sin, berarti kan 1, B-nya koefisien cos, berarti min akar 3. Lah, karena C-nya udah
udah di ruas kanan berarti tidak usah dipindah ruaskan, hasilnya tetap. Berarti K-nya itu akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Berarti 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 3. Berarti akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Terus alfa. Alfanya itu arkes tangen A per B. 1 per min akar 3 kalikan akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan arkes tangen berapa ini? Min 1/3 akar 3 ya. Nah, karena A-nya positif, B-nya negatif. A-nya positif, B-nya negatif berarti berada di kuadran 2. Kuadran 2 yang hasilnya 1/3 negatif 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 itu berarti kalau di kuadran 1 itu kan berarti sudutnya 30 derajat ya. Kalau kuadran 2 berarti 180 kurangi 30 ya 150 derajat. Kemudian soalnya kita rubah menjadi K cos X min alfa sama dengan C. Ya, K-nya itu 2, cos X min alfanya itu 150, C-nya itu akar 2. Berarti cos X min 150 derajat sama dengan pindah ruas ya, jadinya setengah akar 2 ya. Nah, setengah akar 2 itu cos berapa? Setengah akar 2 itu cos 45 derajat. Berarti karena sudah cos, langsung ke penyelesaian yang pertama. X min 150 sama dengan 45 ditambah K kali 360 derajat. Kita rubah K-nya menjadi 0, berarti X min 150 sama dengan 45 derajat. Tambah 0 kan ya. Berarti X-nya 150 tambah 45. Berarti berapa? X-nya 195. Ya, ini penyelesaian yang pertama. Kalau penyelesaian yang kedua berarti X min 150 derajat sama dengan, karena di sini 45, penyelesaian yang keduanya ya negatif ya kalau cos ya. Negatif 45 ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya kita rubah menjadi 0. Kalau K-nya 0 berarti jadinya X min 150 derajat sama dengan negatif 45 tambah 0. Berarti X sama dengan 150 derajat dikurangi 45 derajat, berarti X-nya 105 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya itu 105 derajat dan 195 derajat. Berarti jawabannya A. Begitu. Terus selanjutnya untuk yang nomor 8. Untuk yang nomor 8, himpunan penyelesaian dari persamaan cos X ditambah sin X sama dengan 1. Untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari 360 derajat adalah. Nah, kita mencari A-nya, A dan A, B, C-nya. A-nya koefisien sin berarti 1, B-nya koefisien cos juga 1, C-nya karena sudah di ruas kanan berarti 1 juga. K-nya itu akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti akar 2. Ya. Alfanya berarti arkes tangen A per B 1 per 1. Karena positif semua berarti di kuadran 1. Berarti berapa? 45 derajat. Terus kita rubah menjadi bentuk K cos X. Berarti akar 2 cos X min alfa. Alfanya 45 sama dengan C. Berarti cos X min 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Ini dirasionalkan. Berarti kan cos X min 45 derajat sama dengan setengah akar 2, berarti cos 45. Karena sudah cos berarti kita langsung ke penyelesaian yang pertama. X min 45 sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Kita rubah K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti X min 45 sama dengan 45 plus 0 berarti X sama dengan 90 karena 45 tambah 45. Ya, terus penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua berarti X min 45 sama dengan di sini 45. Untuk penyelesaian yang kedua kan negatif 45. Ya, K kali 360 derajat. Coba kalau misalkan K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti X min 45 sama dengan min 45 tambah 0 ya. Berarti X sama dengan 45 ditambah
negatif 45 ditambah 45. Pindah ruas kan jadi plus. Berarti X-nya 0 ya. Terus kalau K-nya 1, berarti X min 45 sama dengan min 45 ditambah 1 kali 360. Berarti X sama dengan, ini coret kan ya, 0 ya, 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 90 derajat, dan 360 derajat. Berarti jawabannya Untuk nomor 9, salah satu nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 sin X dikurangi cos X sama dengan akar 2. Nah, ini di kuadran 1 ya, adalah berapa? Ini sama saja, kita mencari A, B, C-nya dulu. A-nya berarti akar 3 ya, B-nya berarti negatif 1, C-nya itu akar 2. Kita mencari K, K-nya itu akar A kuadrat, berarti akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, berarti akar 3 kuadrat ya 3. Negatif 1 kuadrat 1, berarti akar 4. Akar 4 itu 2. Terus kita mencari alfa, alfanya itu arkes tangen, A per B, A-nya itu akar 3, B-nya itu negatif 1. Akar 3 dibagi min 1 berarti min akar 3 kan ya. Nah, min akar 3. Nah, A-nya positif, B-nya negatif. Kalau A positif, B-nya negatif, berarti di kuadran 2. Kuadran 2, kalau di kuadran 1 yang hasilnya akar 3 itu kan tangen 60. Kalau kuadran 2 ya berarti 180 kurangi 60, 120. Terus kita rubah menjadi K cos X min alfa, alfanya 120 sama dengan C, C-nya akar 2. Cos X min 120 sama dengan akar 2 per 2, setengah akar 2, itu cos berapa? Cos, ini sama dengan cos 45 ya, cos 45. Coba untuk penyelesaian yang pertama, yaitu X min 120 sama dengan 45 plus K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti X min 120 derajat sama dengan 45 tambah 0. Berarti X-nya 120 ditambah 45 berapa? 165 derajat. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu X min 120 sama dengan negatif 45 ditambah K kali 360 derajat. Coba kalau misalkan K-nya kita rubah 0, berarti X min 120 sama dengan min 45 tambah 0 ya. X sama dengan 120 dikurangi 45 berapa? X-nya sama dengan 75 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya karena yang di kuadran 1 saja, berarti 75 derajat. Jawabannya E. Nah, ini berarti A-nya kan 1, B-nya akar 3, C-nya itu akar 2. K-nya berarti sama dengan akar 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat ya. Berarti akar 1 plus 3, akar 4 itu 2. Terus alfa, alfanya itu arkes tangen A per B, 1 per akar 3. Ini dirasionalkan akar 3 per akar 3, berarti arkes tangen sepertiga akar 3, karena positif semua kuadran 1, berarti kuadran 1 yang hasilnya ini 30 ya, 30 derajat. Terus kemudian soalnya kita rubah menjadi bentuk K, berarti 2 cos X min alfa, alfanya 30 sama dengan C, C-nya akar 2. Berarti cos X min 30 derajat, ini pindah ruas ya, jadi setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu cos 45 derajat. Penyelesaian yang pertama, X min 30 derajat sama dengan 45 ya. 45 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan, kalau K-nya 0, berarti X 45 derajat, ini pindah ruas plus 30 ya. Plus 0 berarti 75 derajat. Ya, terus penyelesaian yang kedua berarti X min 30 derajat sama dengan min 45 derajat plus K kali 360 derajat. Ya.
Terus berarti selanjutnya X sama dengan plus 30 ya, min 45 derajat, plus ini kalokannya 1 ya, kalokannya 1 berarti 360, sama dengan min 15 tambah 360, 355 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 75 dan 345. Berarti jawabannya D, 75 dan 345. Terus selanjutnya untuk yang nomor 11, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x ditambah 5 cos x ditambah 3 untuk x lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat adalah. Nah ini, nah cos 2x itu kan rumusnya ada 3 ya. Cos 2x itu rumusnya ada cos kuadrat x min sin kuadrat x, kemudian 1 min 2 sin kuadrat x ya. Terus selanjutnya 2 cos kuadrat x min 1. Lah, untuk merubah cos 2x pakai rumus yang mana, kita lihat yang lain di sini ya. Di sini kan hanya ada cos x ya. Berarti kita rubah yang ada cos x-nya saja. Berarti pakai rumus yang ini. Cos 2x-nya kita rubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1 ditambah 5 cos x plus 3 sama dengan 0. Ya, kemudian berarti ini kan 2 cos kuadrat x plus 5 cos x min 1 tambah 3 plus 2 sama dengan 0. Terus kita misalkan cos x-nya itu a. Ya, berarti bentuk ini menjadi 2a kuadrat plus 5a plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan 2a kuadrat kan berarti 2a kali a. 2 kan 2 kali 1. Biar hasilnya plus, berarti plus kali plus. Nah, berarti 2A sama dengan negatif 1, berarti A-nya sama dengan min setengah. A-nya kan tadi kan cos X ya, kita rubah menjadi cos X lagi. Cos X sama dengan min setengah. Cos X sama dengan min setengah, berarti sama saja cos berapa? Min setengah itu kan berarti sama saja, kalau di kuadran 1 setengah itu kan cos 60. Nah, kalau di kuadran 2 kan hasilnya negatif, berarti kalau di kuadran 1 60, kuadran 2 ya 180 kurangi 60 berarti cos 120. Nah, ini sudah sama-sama cos, berarti kembali ke persamaan trigonometri sederhana ya. Berarti X sama dengan 120 ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 120 ya. Nah, terus selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua berarti X sama dengan, karena cos berarti min 120 plus K kali 360 derajat. Kalau K-nya 1 berarti X-nya sama dengan min 120 ditambah 360 derajat berapa? Berarti 240 derajat. Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi itu 120 dan 240 derajat. Lah ini, untuk ini A-nya kan berarti sama dengan negatif 2. Lah ingat, untuk sin dan cos itu kan nilainya itu antara dari 0 sampai 1 ya, tidak mungkin lebih dari 1 atau tidak mungkin kurang dari 0. Berarti ini kan tidak mungkin. Begitu. Ya, berarti jawabannya ini 120 dan 240 itu jawabannya D. Nah, terus yang nomor 12, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat adalah. Nah, ini karena sudah sama-sama sin, berarti kita langsung misalkan saja. Ya, misal A-nya itu sin X. Berarti bentuk ini kan jadinya 2A kuadrat min 5A plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan 2A berarti A. Nah ya, 2 kan berarti 2 kali 1, karena di sini dijumlahkan hasilnya negatif berarti min. Ya. Nah, setelah itu berarti 2A sama dengan 1. A-nya kan sama dengan setengah. Nah, kalau ini kan A sama dengan 2. Lah sin kan tidak mungkin lebih dari 1, berarti ini tidak mungkin. Nah, ini A-nya itu kita rubah menjadi sin. Sin X sama dengan setengah itu sama dengan sin 3
ya. Nah, karena bentuknya sudah sama-sama sin, kita langsung ke penyelesaian yang pertama. X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat ya. Kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 30 ya, karena tambah 0 sih ini. Terus penyelesaian yang kedua, berarti X sama dengan, karena sin berarti kan yang keduanya ya 180 dikurangi 30 ditambah K kali 360 berarti sama dengan 150. Kalau K-nya 0 berarti kan X sama dengan 150 ditambah 0 ya 150, berarti himpunan penyelesaiannya 30 derajat dan 150 derajat. Jawabannya C lah, betul. Terus untuk yang nomor 13, himpunan penyelesaian dari cos 2x ditambah sin x dikurangi 1 sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 2pi ada. Oke, mohon maaf ternyata tadi tidak kerekam ya. Untuk yang nomor 13 ini ya rumus soalnya. Lah cos 2x nya kita rubah menjadi rumus yang ada sinnya. Berarti kan 1 min 2 sin kuadrat x ya. Nah, kemudian kita rubah berarti min 2 ini 1 dikurangi 1 kan 0 ya. Berarti sisanya ini min 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0. Terus kemudian kita misalkan A-nya itu sin x, berarti jadinya bentuk ini menjadi min 2a kuadrat ditambah a sama dengan 0. Nah, terus kemudian kita faktorkan menjadi a kali min 2a ditambah 1. A kali min 2a kan min 2a kuadrat, a kali 1a. Berarti ini A-nya 0, yang di sini min 2A sama dengan min 1. Ini harus, berarti A-nya sama dengan min dibagi min kan plus setengah. Untuk yang A sama dengan 0, A-nya kita rubah menjadi sin X. 0 itu kan sama dengan sin 0. Berarti X sama dengan 0 ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0, berarti ketemunya X-nya sama dengan 0. Karena ini 0 sih. Kalau K-nya 1 ya berarti 1 kali 360, berarti 360. Ini untuk penyelesaian yang pertama untuk sin X sama dengan sin 0. Kemudian untuk penyelesaian yang pertama. Ya, kalau penyelesaian yang kedua berarti kan 180 dikurangi 0 ya. Berarti 180 ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 180. Sudah ya? Nih, sudah. Terus selanjutnya ini untuk A-nya sama dengan setengah. Berarti sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan setengah itu kan sin 30 ya, berarti untuk penyelesaian yang pertama X sama dengan 30 ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 30 derajat. Untuk penyelesaian yang kedua berarti X sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 150 ya, ditambah 0 150. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah berapa saja? 0, terus 30, terus 150, terus 180, dan 360 derajat. Ya, berarti jawabannya itu C. C ya. Terus selanjutnya untuk yang nomor 14, bentuk sederhana dari kosekan kuadrat B kali 1 min cos kuadrat B min 1 adalah. Nah, ini kosekan itu kan berarti rumus 1/sin. Ya, 1/sin kuadrat B ya. Lah 1 min cos kuadrat B itu kan rumus sin kuadrat B ya, dikurangi 1. Lah ini coret kan ya, dibagi ya, berarti kan 1 dikurangi 1 0. 0 jawabannya berarti C ya. Terus nomor 15, jika diketahui persamaan trigonometri tangan X akar 1 min sin kuadrat X sama dengan 3/4, nilai dari sin X yang ditanyakan itu sin X ya. Tangan X kalikan akar 1 min sin kuadrat X sama dengan 3/4. Ya lah ini.
Tangan itu kan sin per cos ya, sin X per cos X. Nah, akar 1 min sin kuadrat X kan rumus apa? Cos kuadrat X ya. Nah, berarti ini kan jadinya sin X per cos X kali akar cos kuadrat X ya, cos X kan ya. Lah, coret-coret 3/4, berarti sin X sama dengan 3/4. Yang ditanyakan sin X-nya. Yang ditanyakan sin X-nya, ya sudah, berarti ketemu 3/4. Jawabannya A. Ya sudah, 15 soal sudah kita bahas. Ternyata mudah sekali ya. Silahkan dipahami baik-baik ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.